Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Banyak orang tahu firman ini, tetapi banyak orang juga tidak mau menghidupi firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian saudaraku, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan live streaming pada malam hari ini. Nah, dikatakan demikian dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan mengetahui rancangan apa yang telah Dia rancangkan bagi kehidupan saudara dan saya, bagi rumah tangga saudara dan saya, bagi usaha saudara dan saya, bagi pelayanan saudara dan saya, bagi seluruh keluarga besar kita, dan juga bagi bisnis kita. Tuhan Yesus memiliki, mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Ingatlah bahwa perceraian, perselingkuhan, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan, itu bukan rancangan Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita bahagia, anak-anak kita diberkati, studi sekolah kita berhasil, bisnis kita berhasil, usaha kita berhasil, dagang kita berhasil, pelayanan kita berhasil, dan seluruh aspek kehidupan kita berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi yang namanya perceraian, yang namanya perselingkuhan, yang namanya bencana alam, yang namanya musibah, itu bukan rancangan Tuhan untuk kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Tuhan tahu persis rancangan apa yang Dia rancangkan atas rumah tangga kita. Rumah tangga kita selama kita mengikut Yesus, rumah tangga kita selama kita berjalan bersama dengan Yesus, bisnis kita selama kita berjalan bersama dengan Yesus, maka semua dalam ketetapannya, dalam koridornya Tuhan, dalam anugerahnya Tuhan. Tetapi ketika kita tidak melibatkan Tuhan, kita jauh dari Tuhan, kita tidak merasa kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin sebagai manusia biasa kita sering sedih. Tuhan, kapan sih saya punya anak? Tuhan, kapan sih keluarga saya diberikan keturunan? Tuhan, kapan sih saya diberkati? Tuhan, kapan sih saya dipromosikan? Setiap kita pasti mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata dengan jelas, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Tuhan atau firman Yahweh, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita bertanya, kapan Tuhan saya mendapatkan pekerjaan yang baru? Kapan saya mendapatkan pasangan hidup yang baru? Kapan saya menikah Tuhan Yesus? Firman Tuhan di bagian yang lain berkata, semua indah pada waktunya Tuhan. Kapan pandemik global ini berlalu? Kapan COVID-19 ini akan berlalu? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, semuanya pasti akan berlalu. Yang namanya masalah, saya selalu mengatakan kepada siapapun, yang namanya masalah, yang namanya pergumulan, yang namanya tekanan hidup, as long we always be with Jesus, selama kita bersama dengan Yesus, maka masalah tersebut akan menjadi sepenggal cerita untuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Selama saudara dan saya di dalam anugerah Tuhan, selama saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan, masalah boleh ada dalam keluarga, masalah boleh ada dalam keuangan kita, masalah boleh ada dalam dagang kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Selama kita tinggal di dalam anugerah Tuhan, maka anugerah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Sakit saudara, gak usah saudara tanya,
Kapan saya sembuhnya Tuhan? Kapan saya dijamahnya? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan tanya when. Sama Tuhan jangan tanya when, tetapi nyatakanlah, I believe, saya percaya oleh darah Yesus, saya sudah disembuhkan. Saya percaya oleh karena darah Yesus, saya dijauhkan dari penularan COVID-19. Saya percaya di dalam nama Yesus, saya diberkati. Saya percaya dalam nama Yesus, keluarga saya dipulihkan. Jangan tanya Tuhan, kapan rumah tangga saya bisa pulih kembali? Kapan suami saya bisa baik kembali? Kapan istri saya tidak kasar lagi? Kapan anak-anak saya tidak melawan saya lagi Tuhan? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan jangan sering bertanya kepada Tuhan, kapan, dan kapan. Tetapi pastikan arahkan hidup kita hidup di dalam payung anugerah Tuhan. Kita hidup di dalam payung kasih karunia Tuhan. Ketika saudara dan saya hidup di dalam payung anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, meskipun tidak ada dasar kita untuk berharap, tetapi percayalah, di situ akan ada pertolongan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah kesempitan kehidupan kita, di tengah-tengah kesempitan pergumulan kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam aspek apapun, disitulah kesempatan Tuhan selebar-lebarnya untuk menolong kehidupan kita. Mungkin sepertinya keadaan kita sudah terjepit, sudah sempit jalan keluarnya. Hutang saya bagaimana dibayarnya? Bisnis saya bagaimana saya bangun kembali? Bisnis saya bagaimana caranya bangkit kembali? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, masih ada Yesus di tengah-tengah kesempitan hidup kita. Disitulah kesempatan Tuhan untuk memberikan anugerah, memberikan kasih karunia, memberikan mujizat, memulihkan rumah tangga kita, memberkati kehidupan kita, memulihkan sakit penyakit kita, dan Dia membuat mujizat yang tidak pernah kita pikirkan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dia punya rencana yang indah. Dia punya rancangan yang indah. Saudaraku dan saya perlu mengetahui bahwa Yesus memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan dengan saya. Malam hari ini kita ambil langkah profetik, saudaraku. Sama-sama katakan dengan saya. Semuanya, ada 1.575 orang yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus. Belum semuanya, sama-sama katakan dengan saya, Yesus memiliki rencana yang indah untuk hidup saya. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus. Semuanya dengan iman. Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah untuk hidup saya, untuk keluarga saya, untuk rumah tangga saya, dan untuk masa depan saya. Yang setuju katakan amin. Betul hari ini kita belum melihat suami kita dipulihkan. Betul hari ini kita belum melihat istri kita dipulihkan. Betul hari ini kita belum melihat sakit kita, stroke kita, buta kita, rabun kita, kista kita, miom kita belum disembuhkan. Tetapi Yesus punya rencana yang indah dalam kehidupanmu. Buat setiap saudara-saudara yang latar belakang hidupnya ancur-ancuran, buat setiap saudara yang jatuh di dalam perzinahan, yang rumah tangganya pernah bercerai, yang keluarganya pernah pisah, yang pernah menjadi pelakor, yang pernah menjadi pebinor, yang pernah menjadi residivis, yang pernah menjadi bandar narkoba, yang pernah hidup dalam kegelapan, ingatlah pesan firman Tuhan malam hari ini, bahwa Yesus memiliki rencana yang indah dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Yesus nggak mau kita mati, tetapi Yesus mau saudara dan saya hidup. Yesus tidak mau saudara tertular COVID-19, tetapi Yesus mau melindungi saudara dan saya dari COVID-19. Asal saudara percaya kepada Yesus dan jalan dalam hikmat Yesus, jalan dalam tuntunan Yesus, jangan nekat, maka saudara dan saya akan ada hidup di dalam rencana Tuhan. Betul hari ini kita nggak melihat, mana saya udah buka toko tapi kok kagak ada yang beli. Dagangan saya masih begini-begini saja. Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Sampai hari ini saudara, sampai hari ini saya masih berharap untuk tempat gereja ibadah saya yang baru di Pasar Baru. Meskipun tidak ada dasar saya berharap karena COVID, penghasilan gereja tidak ada, tetapi saya percaya bagi Yesus saya tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Yesus saya tidak ada yang tak mungkin.
Orang boleh bilang gak mungkin keuangan kamu bisa pulih. Orang boleh bilang gak mungkin papa kamu bisa sembuh. Orang boleh bilang kamu gak mungkin punya anak karena usia kamu udah tua. Percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya menyenderkan hidup saya sepenuhnya di atas dasar firman Tuhan. Saya gak mau tahu, mau yang ngomong itu pendeta, mau yang ngomong itu gembala jemaat. Saya gak mau dengerin, saya cuma mau dengerin firman Tuhan. Yesus punya rencana yang indah dalam kehidupanku. Dia akan angkat hidupku dari kemuliaan sampai kemuliaannya. Orang mau ngomong kamu gak akan berhasil, I don't care. Saya gak peduli saudara. Saya sering hidup dalam kutuk. Saya sering dikutukin banyak orang. Saya dibilang orang kamu gak akan berhasil Mario Verona. Verona kamu gak akan maju, pelayanan kamu gak akan maju. Tapi hari ini saya hanya mendengar firman Yesus. Saya hanya tunduk dan taat akan firman Yesus. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Tuntun aku Tuhan. Saudaraku, siapapun yang mendengarkan firman malam hari ini, Yesus punya rencana yang indah. Mungkin engkau dikutuk-kutukin sama orang tuamu. Mungkin engkau dibuang sama keluargamu. Mungkin engkau diperlakukan dengan tidak baik. Mungkin engkau dibuang sama mantan kekasihmu, mantan suamimu. Mungkin suamimu menceraikan kamu. Mungkin istrimu menceraikan kamu. Mungkin anak-anak muda, orang tua kita kasar sama kita. Mungkin orang tua, anak-anak kita ngebuang kita. Tetapi percayalah firman Yesus, bahwa Dia punya rencana yang indah bagi masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Yesus punya rencana yang indah. Dan ini bukan hoax. Ini beneran saudara. Tinggal saudara dan saya percaya dan nantikanlah waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya. Sabarlah saudara. Sabarlah. Saudara pernah makan durian musangking gak? Semua teman-teman saya di Malaysia pasti tahu durian musangking. Karena memang durian ini berasal dari sana. Saudara, untuk menikmati durian musangking yang mahal, super legit, super enak, super duper, itu gak dibutuhkan sehari dua hari. Ada musim menabur, ada musim bertumbuh, ada musim berbuah, ada musim panen, ada musim dijual, dan baru dinikmati. Kalau durian musangking saja butuh proses, hidup kita juga diproses saudara. Hidup kita harus menjalani proses. Supaya apa? Supaya kita tidak angkuh, supaya kita tidak sombong. Mungkin ada di antara kita yang berkata sama Tuhan, Tuhan kapan sih saya kaya? Kapan sih saya diberkati berkelimpahan? Kapan sih saya punya rumah baru? Kapan sih saya punya anak? Jangan-jangan setelah kamu punya anak, kamu lupa Yesus. Ini yang Yesus gak mau. Makanya hati kita diproses dulu. Menyerahkan semuanya just for Lord Jesus Christ. For His glory. Not for us. Bukan buat kita, tetapi buat Yesus. Yesus mempersiapkan kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dia punya rencana yang indah bagi kita. Dan Dia bukan hanya punya rencana yang indah bagi kita, tetapi Yesus juga punya rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, semuanya sama-sama katakan dengan saya. Rancangan Yesus adalah rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pak, tapi bagaimana dengan kejadian ledakan yang ada di barusan yang kita lihat bersama di televisi, yang di Libanon? Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam muka bumi ini, itu harus seizin Tuhan. Berarti Tuhan izinin dong semua itu terjadi. Semuanya harus seizin Tuhan. Oh, berarti Tuhan jahat. Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Yang saya tahu, rencana Tuhan itu baik. Rencana Tuhan itu indah. Bukan soal matinya bagaimana, tetapi bersama siapa kita mati. Meskipun saudara mati tidak dibom, meskipun saudara mati tidak digorok lehernya, meskipun saudara mati di tempat tidur yang mewah, harganya 100 juta. Kalau saudara mati tidak bersama dengan Yesus, itulah kebinasaan. Tetapi meskipun saudara meledak di pesawat, jatuh pesawatnya ke laut, saudara mati, saya mati, tetapi matinya bersama dengan Yesus, kita aman saudara, kita ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bukan bagaimana cara matinya, tetapi bersama siapa kita mati.
Kita sudah mati di dalam anugerah Yesus. Jadi saudara nggak usah takut. Amin. Pak, itu yang kecelakaan-kecelakaan, Pak. Yang di gedung WTC, yang dibajak, yang ditabrak dengan pesawat. Mereka pendosa semua. Bukan, saudara. Tadi sekali lagi saya bilang, bukan bagaimana cara matinya, tetapi bersama siapa dia mati. Bersama Yesus, saudaraku. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan dia penuh dengan damai sejahtera. Ingat loh ya, bahwa perceraian itu bukan rencana Tuhan. Saudara sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya sebagai pendeta nih, ada jemaat-jemaat saya juga yang nonton saya sebagai gembala jemaat, dengerin baik-baik. Saya sebagai gembala jemaat, memang saya bukan gembala saudara secara gerejawi, tetapi ada beberapa jemaat saya yang menonton ini, saya dengerin baik-baik suara gembala, suara pendeta. Mewakili suara Tuhan. Perceraian itu bukan maunya Tuhan. Perceraian itu maunya setan dan maunya pemberontakan hati kita. Kita berontak. Kadangkala salah satu pasangannya nggak mau bercerai, tapi yang A ini mau bercerai, saudara. Yang B itu mempertahankan kesucian, mempertahankan kekudusan. Yang A-nya masih kepingin cerai terus. Yang B tidak salah di mata Tuhan. Karena yang B takut akan Tuhan. Tetapi yang A terus mojok-mojokan cerai. Karena banyak orang di luar sana mengatakan demikian. Oh, belum jodohnya Tuhan. Ini sudah kehendaknya Allah bahwa kita harus bercerai. Bukan, bos. Perceraian itu ide dasar setan. Perceraian dalam rumah tangga itu idenya setan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan itu merencanakan rumah tangga kita diberkati, langgeng, hidup sampai akhir hayat, sampai nenek kakek masih jalan sama-sama, sampai akhir hayat yang memisahkan. Jadi perceraian itu karena kehendak Tuhan, itu bukan Yesus. Itu Tuhan yang lain. Tapi kalau Tuhan Yesus, rumah tangga akan terus bersama-sama. Amin. Kalau ada di antara saudara yang, Pak, bagaimana Pak rumah tangga saya yang lalu berantakan terus saya menikah kembali? Saudara, yang lalu biarlah berlalu. Saudara, ketika saudara hidup dalam Yesus, saudara tidak hidup di bawah kutuk. Saudara tidak hidup di bawah hukum. Sadarilah saudara. Tapi ini gak semerta-merta saya kasih lampu hijau. Wah, enak dong, berarti kita cerai kawin lagi. Enggak, saudara. Saudara itu orang menikah, itu punya tujuannya. Orang menikah, orang berumah tangga tuh must be have destination, punya tujuan, harus punya tujuan. Karena pernikahan itu bukan untuk main-main, pernikahan itu tanggung jawab. Baik suami maupun istri. Oleh karenanya, saudara terkasih dalam Tuhan, saudara jangan hidup dengan masa lalu. Tapi masa lalu saya gagal, tapi masa lalu saya cerai. Masa depanmu cerah di dalam Tuhan. Masa lalu kita boleh rusak, masa lalu kita boleh hancur sehancur-hancurnya, masa lalu kita boleh najis senajis-najisnya, masa lalu kita boleh haram jadah sejadah-jadahnya. Tetapi satu hal saya ingin menyampaikan firman ini kepada saudara, bahwa Yesus menyediakan masa depan yang luar biasa. Yesus tidak pernah tertarik dengan masa lalu kita. Saudara tahu siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus itu 12-12-nya bajingan, saudara. Minta maaf saya ngomong agak keras ya. Satu, yang namanya Thomas itu tidak pernah percaya akan Yesus. Dia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambung dan tangannya, aku gak percaya. Bayangin, 3 tahun setengah sama Yesus, dia gak percaya. Kalau bukan bajingan, ini apa namanya, saudara? Ada lagi yang namanya Simon Petrus. 3 kali mengkhianati Yesus. Omong doang. Sekali-sekali aku gak akan mati, guru. Aku rela mati buat kamu. Apa? Ninggalin Yesus. Semua termasuk murid yang dikasihinya yang bernama Yohanes, semuanya meninggalkan Yesus. Tapi Yesus gak peduli. Yesus gak sakit hati. Weh Simon Petrus, kamu kurang ajar ya. Kamu mengkhianati aku 3 kali ya. Terkutuk kamu jadi monyet. Enggak. Yesus nggak begitu. Yesus justru malah mempercayakan, Simon, do you love me? Sampai 3 kali Yesus nanya gitu kepada Simon. Apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku? Apakah kamu mengasihi aku? Bayangin, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus mempertanyakan Petrus 3 kali juga.
Ini menyangkal. Yesus mempercayakan. Jadi, nggak ada istilah dalam Yesus. Tapi Pak, namanya kaca yang pecah itu masih ada bekasnya Pak. Namanya kaca yang utuh kalau pecah pasti ada bekasnya. Benar ada bekasnya. Betul ada bekasnya. Tujuan bekas kaca pecah itu Tuhan pakai untuk menyadarkan saudara dan saya bahwa kita adalah produk anugerah dan kasih karunia Yesus. Yang setuju katakan amin. Tapi Pak, yang namanya luka ada bekasnya. Betul luka ada bekasnya. Itu menunjukkan bahwa luka itu tersebut, bekas luka itu tersebut menunjukkan saudara dan saya adalah produk kasih karunia. Pasti. Saudara bayangkan, saya narkoba berat 11 tahun. Dari usia 10 tahun, 11 tahun. Terus saya udah pakai narkoba. Jatuh dalam perzinahan dengan perempuan. Saya udah ancur-ancuran. Tapi Yesus bilang begini, I love you so much. I trust in you. I believe you. Dan aku percayakan kepadamu pelayanan kuasa. Kalau saudara nggak percaya, tanya aja orang-orang dulu. Oh, dulu tuh si Verona tuh bandel, tukang pukulin orang, preman jalanan, tukang berantem. Mungkin ada di antara saudara yang melihat saya, wih, kok putih-putih kok suka berantem? Saya ini orang Ambon, saudara. Mama saya Ambon, papa saya orang Timor-Timor. Jadi saya bukan orang Ambon, saya bukan orang Manado, saya bukan orang Cina. Saya orang Ambon, saudara. Saya bukan orang Manado, mukanya boleh kayak Manado, tapi saya Ambon. Darahnya pendek, sumbunya pendek. Tapi Tuhan gak pernah bilang saya, kamu dulu penjina ya Verona, kamu dulu main perempuan, kamu narkoba. Enggak. Tuhan bilang sama saya mengasihi kamu. Jangan lihat masa lalu, lihatlah ke depan. Selalu lihat masa depan, selalu lihat future, selalu lihat visi. Nah saudara, hari ini firman yang singkat, yang padat, yang jelas kiranya menjadi berkat. Saudara percayalah, masa lalumu, kegagalan masa lalumu, Tuhan gak tertarik. Tuhan gak tertarik. Tapi Pak, dulu saya minum dukun Pak, minum air dukun. Tapi Pak, saya dulu ke dukun. Tapi Pak, saya pernah aborsi 5 kali. Pak, saya pernah bercerai Pak, saya pernah bercerai 2-3 kali. Ya udah, terus mau diapain kalau saudara udah pernah bercerai? Kalau saudara pernah ke dukun terus mau diapain? Apa Yesus nggak ngampunin? Yesus ngampunin. Yang bilang kamu nggak layak, yang bilang kamu itu haram, yang bilang kita haram jadah, itu bukan Yesus, itu setan. Itu setan intimidasi pikiran hati kita, telinga kita. Kamu kan anak haram, mama papa kamu kan cerai, kamu kan anak sial, kamu begini, kamu begini. Itu perkataan setan semua. Tapi Yesus berkata dengan kita dengan suara lembut, nah, aku mengasihi kamu. Aku menyayangi kamu. Ada pujian bilang begini nih. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Coba sama-sama katakan. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Sama-sama katakan pujian ini bersama. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Lagi katakan, ku berterima kasih. Ku
berterima kasih kepadamu Yesusku, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Tapi Pak Pendeta, kalau kita rumah tangganya rujuk kembali, kan orang udah tahu suami saya tukang selingkuh, kan orang udah tahu istri saya tukang selingkuh, kan orang udah tahu saya pelakor, kan orang udah tahu saya bandar narkoba, kan orang udah tahu saya mantan residivis dan lain sebagainya. Benar, orang tahu. Itu menunjukkan supaya kita ingat, kita ini produk kasih karunia dan produk anugerah. Supaya saudara nggak sombong. Ketika rumah tangga sudah diberkati, kita menghina rumah tangga orang lain. Ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, wah kamu miskin ya, kamu gembel ya, kamu pelacurnya. Seringkali saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang lupa akan kasih karunia Tuhan. Saudara, dari hati saya yang paling jujur, paling dalam, semenjak saya bertemu dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan, saya udah gak berani hakimin orang, saya udah gak berani musuhin orang. Biarin deh saudara saya dimusuhin orang, gak apa-apa, asal saya jangan yang memusuhi orang tersebut. Gak apa-apa saya difitnah orang, gak apa-apa saya dijelekin banyak orang, asal saya tidak melukai hati Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita bersama. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini di Mesbah Anugerah. Haleluya.